Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat Monstera King dan untuk pertumbuhannya. Dimulai dari cara perawatannya, yaitu cara perawatannya ya cukup mudah teman-teman. Karena saya menyiraminya hanya satu minggu satu kali, karena Monstera ini tidak suka yang tanahnya basah teman-teman. Justru kalau tanahnya basah, lah itu akan busuk akarnya. Dan bagaimana cara penyiramannya atau bagian tanah. Kalau bagian tanah Monstera itu lebih suka tanaman atau tanah yang kering teman-teman, karena bagus. Karena dulu sudah saya coba beberapa hari saya sirami terus menerus, lah itu tidak tumbuh teman-teman. Lalu Monstera ini juga bisa ditempatkan langsung terkena sinar matahari teman-teman, karena benar-benar hijau. Kalau daunnya hijau tua lah itu berarti terkena sinar matahari. Tetapi kalau daunnya hijau banget teman-teman seperti ini, itu berarti kekurangan sinar matahari teman-teman. Karena Monstera ini saya taruh di ruangan indoor, yaitu tidak terkena sinar matahari langsung teman-teman. Lalu bagaimana pertumbuhannya? Benar-benar lambat sekali teman-teman. Kamu tahu satu daun itu, kalau satu ini daun, lah itu pertumbuhannya sempurna itu bisa 1 bulan teman-teman. Karena gini ya, minggu yang pertama itu masih gini teman-teman daunnya. Setelah itu 1 minggu lebih lah itu daunnya sudah mulai mekar dan sudah mulai sudah mulai kecil, kemudian menjadi besar teman-teman. Kamu bisa cek di YouTubeku pertumbuhan tentang Monstera King. Terus di minggu yang ketiga daunnya sudah sempurna, tetapi daunnya itu masih lembut. Kalau dipegang itu masih lembut teman-teman. Tetapi kalau sudah beberapa minggu lah itu daunnya sudah mulai mengeras teman-teman. Jadi kenapa? Minimal 1 tahun itu mungkin daunnya bisa 10 atau 11 teman-teman. Itu kalaupun kalaupun pertumbuhannya bagus teman-teman. Tetapi untuk kali ini musim hujan dan pertumbuhannya agak sedikit melambat teman-teman. Karena kalau musim hujan ya tidak terkena sinar matahari teman-teman. Jadi fotosintetisnya itu berkurang teman-teman. Lalu apalagi ya, jangan ditempatkan di ruangan yang gelap teman-teman, karena tidak bisa tumbuh. Dan alangkah baiknya kalau tanaman Monstera ini ditaruh di tempat yang itu tadi, di bawah pohon juga bisa. Oke guys, dulu ketika aku beli Monstera ini seharga kurang lebih 150 ribuan, dan menurutku mahal sih kalau uang segitu. Oke, tanaman berdaun besar dengan bentuk unik ini memang bisa menjadi hiasan dekoratif menarik di rumah teman-teman. Tanaman ini berasal dari Meksiko Selatan dan sejumlah wilayah di Amerika Selatan, sehingga tergolong sebagai tanaman tropis. Monstera deliciosa memiliki akar berbasis tanah, tapi ada pula akar di sepanjang batangnya yang membantu untuk tumbuh teman-teman. Sebelumnya tadi sudah dibahas teman-teman, perlu diingat Monstera King rentan terhadap masalah pembusukan akar. Jadi usahakan jangan terlalu banyak menyiramnya dengan air. Lalu bagaimana untuk media tanah? Untuk tanah Monstera King dapat bertoleransi pada tanah yang agak berbasir teman-teman. Tetapi sebenarnya yang lebih baik menanam tanaman di tanah gembur dengan drainase yang baik. Jangan lupa teman-teman, kalau Monstera King ini juga harus dikasih nutrisi atau vitamin, karena tanah juga harus kaya nutrisi dan mampu menahan kelembaban tanpa menjadi basah. Jika campuran media pot tidak mengandung perlit, tambahkan sedikit perlit untuk meningkatkan drainase. Lalu bagaimana perbanyak tanaman Monstera King? Kalau ini saya belum pernah teman-teman, karena ini baru kali pertama saya punya Monstera
Monstera King, dan ini juga tumbuh hanya satu daun. Mungkin suatu saat nanti aku akan membahasnya dan mencoba untuk memperbanyak tanaman teman-teman. Kalau menurutku sih, kalau aku lihat artikel, Monstera King dapat diperbanyak dari biji maupun stik. Biji sedikit sulit karena tanaman jarang menghasilkan buah dan masa simpannya pendek. Memperbanyak tanaman dengan cara stik harus diambil dari daun segar dan sehat. Daun juga harus memiliki akar udara menempel teman-teman. Lalu bagaimana penggantian pot? Pot Monstera King harus diganti setiap 2 tahun. Jika tanaman tumbuh lebih cepat, pemindahan pot harus segera dilakukan. Ya menurutku sih semua tanaman kalau semua tanaman kalau diletakkan langsung dengan tanah lah itu benar-benar bisa bisa rimbun teman-teman, atau bisa besar teman-teman, karena langsung dari tanah. Kalau beda kalau di pot kan tetap ada plastiknya teman-teman, jadi pertumbuhan akarnya itu tidak menjadi bundar di dalam pot. Tapi kalau di tanah kan langsung di tanah teman-teman, jadi bisa melebar. Perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau monstera ini kan benar-benar besar, jadi potnya juga harus berukuran besar teman-teman. Kalau mau daunnya itu juga besar, karena nanti kalau potnya kecil ya otomatis daunnya itu juga kecil teman-teman, karena akar untuk memakan tanah itu tidak banyak teman-teman. Perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan lupa pencahayaan di rumah itu cukup terang teman-teman, karena nanti kalau kegelapan juga membuat tanaman akan tumbuh merambat mencari cahaya teman-teman, karena tanaman ini juga membutuhkan fotosintesis. Oh iya guys, monstera tumbuh subur di hutan hujan. Dalam habitat seperti itu, mereka menggunakan akarnya untuk memanjat pohon ke arah cahaya. Tingginya dapat mencapai 20 meter dengan daun sepanjang 1 meter. Sebagai tanaman hias atau di dalam ruang tingginya barangkali hanya mencapai 10 kaki atau 3 meter teman-teman. Nama monstera yang berarti monster digunakan menyebut tanaman ini karena mengacu pada ukuran maupun bentuk daunnya. Sementara deliciosa yang berarti lezat mengacu pada buah atau tongkol yang dihasilkan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk tips merawatnya dan tentang monstera teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman di like and subscribe dan komen teman-teman. Jadi sampai bertemu lagi di lain waktu. Oke, see you.